Jadi jika melihat ada potensi bahaya seperti kabel menjuntai, kemudian tiang miring, atau kerusakan pada gardu distribusi, ini mohon jangan pernah mencoba untuk melakukan perbaikan. Baik Pak, terus juga tadi kita sudah membahas mengenai perizinan juga ya Pak ya. Ternyata ada gap di situ, padahal PLN ini kan membangun aset baru ini dengan tujuan untuk meningkatkan kehandalan ya Pak ya, juga kapasitas tentunya. Halo Elektrizen, selamat datang kembali di JKS, podcast PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, yang tentunya akan membahas berbagai informasi mengenai ketenaga listrikan bersama saya, Birdita. Kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan juga vital mengenai keamanan dan kehandalan listrik yang ada di lingkungan sekitar kita. Terutama kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai aset dari PLN. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui bahkan melihat langsung infrastruktur PLN yang ada di lingkungan kita, seperti gardu distribusi, tiang listrik, jaringan kabel, dan sebagainya yang merupakan aset-aset dari PLN. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana si PLN bisa mengelola dan menjaga aset-aset tersebut agar tetap berfungsi dengan baik untuk melayani listrik ke seluruh masyarakat? Mari kita bahas bersama hari ini, tentunya dengan narasumber kita yang telah hadir bersama kita di sini, yaitu Bapak Yuniar Budi Satrio selaku manajer PLN UP3 Lenteng Agung. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Debbie, suatu kehormatan bisa berbagi informasi penting tentunya kepada pelanggan dan elektrisian semuanya. Sama-sama Pak, terima kasih atas waktunya untuk bisa memberikan informasi kepada kita semua. Mungkin sebelum kita mulai, gimana Pak kabarnya ini Pak? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah luar biasa. Baik ya Pak ya, semoga kita selalu sehat selalu. Dan mungkin sebelum kita mulai nih Pak ya, untuk pertanyaan yang pertama nih, diawali dengan isu-isu atau pertanyaan-pertanyaan di luar sana mengenai keamanan listrik nih Pak ya. Tentunya itu aset-aset PLN yang sudah terpasang apakah sudah sesuai standar atau belum Pak? Tentunya semua aset yang dimiliki oleh PLN itu sesuai dengan standar ya. Jadi mulai dari jaringan distribusinya, kemudian gardu distribusi maupun peralatan lainnya, itu selalu dipelihara dengan baik oleh PLN, di mana PLN itu selalu memiliki jadwal pemeliharaan itu rutin dan pengecekan secara berkala. Dan hal ini adalah untuk memastikan bahwa semua aset dalam kondisi yang optimal dalam melayani pelanggan kami. Jadi pemeliharaan ini dilakukan bukan hanya saat ada gangguan, namun juga dilakukan secara preventif dan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi gitu ya. Sehingga dapat kami tegaskan bahwa seluruh aset kelistrikan di PLN, baik itu dari gardu distribusi, kemudian tiang listriknya, jaringan tegangan menengah, maupun jaringan tegangan rendah, ini telah dirancang, dipasang, dan dipelihara tentunya sesuai dengan standar konstruksi PLN dan regulasi ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia. Oke baik Pak, menyinggung tadi nih Pak, Bapak menyebutkan standar konstruksi PLN ya Pak ya. Nah itu mungkin boleh dijelaskan seperti apa ya Pak? Jadi artinya masyarakat itu tidak perlu khawatir mengenai keberadaan aset kami gitu ya, aset PLN. Kenapa? Karena dipasang dengan benar, kemudian tidak diganggu oleh faktor eksternal, aset tersebut aman dan handal. Jadi standar konstruksi PLN ini menjamin dari sisi kualitas material, kemudian juga kekuatan konstruksi tiang, serta isolasi kabel, sehingga meminimalkan risiko bahaya sentuhan langsung dan kegagalan sistem itu sendiri, termasuk potensi konsleting yang memicu kebakaran. Oke baik Pak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai hal yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak terkait jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, dan gardu distribusi. Mungkin bisa disebutkan Pak ciri-cirinya atau perbedaannya nih apa ya Pak gitu. Karena kan PLN ini sebenarnya identik dengan tiang listrik dan kabel itu punya PLN ya Pak ya, gitu bagi orang-orang awam, masyarakat awam, termasuk saya nih. Kalau saya lihat tiang listrik sama kabel itu, oh ini punya PLN. Padahal kan mungkin nggak semuanya ya Pak punya PLN. Betul. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa? Baik Mbak Debbie, mungkin elektrisian juga perlu tahu ya. Jadi saya sedikit menjelaskan terkait dengan deskripsi nih. Jadi gardu distribusi yang ada di lingkungan UP3 Lenteng Agung. Jadi fungsinya dia adalah menurunkan tegangan dari 150 ke 20 kV.
Nah, di mana biasanya itu ditempatkan dalam satu tempat gitu ya, yang membutuhkan ya kurang lebih 5 kali 6 meter gitu ya, digunakan biasanya kita berada di satu lokasi tertentu. Nah, saat ini kita ada kurang lebih sekitar 695 unit gardu distribusi yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian kalau untuk jaringan tegangan menengah, ini kalau di DKI, karena biasanya dia ditanam di dalam tanah, jadi dia mendistribusikan tegangan listrik ini dari gardu distribusi tadi kepada pelanggan kita. Nah, jumlahnya juga saat ini juga cukup lumayan ya, 932 kms, yang notabene terdistribusi seluas jaringan UP3 Lenteng Agung. Nah, di mana untuk jaringan tegangan rendah ini biasanya lebih gampang kita jumpai karena dia berada di pinggir jalan atau lokasinya terekspos dan itu biasanya langsung mengakses ke pelanggan-pelanggan kita atau rumah-rumah pelanggan. Nah, biasanya tegangannya tuh di 220 atau 380 volt. Nah, untuk total panjang sendiri ini untuk jaringan tegangan rendah itu sudah mencapai 1,5 juta kms, artinya cukup panjang gitu ya. Dan yang terakhir adalah tiang listrik itu sendiri, di mana tiang listrik memiliki peran untuk menopang keberadaan di jaringan tegangan rendah. Mungkin itu terkait dengan aset atau kondisi aset di PLN yang saat ini kita miliki. Oke, baik Pak. Berarti luar biasa sekali ya, banyak sekali ya Pak aset-aset dari PLN yang tentunya harus kita jaga nih ya Pak ya. Dan pastinya PLN pun butuh effort yang besar ya untuk bisa menjaga aset-aset tersebut agar tetap berfungsi dengan baik ya Pak ya. Iya, betul. Oke, mungkin untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai pemasangan aset-aset baru nih Pak. Apakah ada kendala nih Pak selama ini? Jadi yang biasanya kami rasakan itu kendala terbesar adalah terkait dengan perizinan gitu ya. Yang perlu diketahui oleh elektrisian maupun pelanggan kita yang akan bermohon kepada kita terkait dengan pasang baru. Ini biasanya kita minta itu ya, perizinan baik itu dari sisi penyediaan lahan untuk pembangunan gardu distribusi apabila itu diperlukan, dan tentunya perizinan untuk pendirian tiang kalau itu kita menambah jaringan. Jadi yang menjadi concern atau fokus kita adalah terkait dengan perizinan. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan nggak Pak, perizinannya itu seperti apa ya Pak? Baik, jadi perizinan itu tadi udah sempat saya singgung ya, terutama terkait dengan hak pakai ruang publik nih. Baik itu pemasangan tiang baru ataupun penarikan kabel di area yang dikelola oleh pemerintah daerah atau bahkan melintasi tanah milik perorangan. Jadi proses perizinan ini ya antara lain terkait dengan penggunaan lahannya. Kemudian juga koordinasi dengan dinas terkait dan hingga sosialisasi kepada warga di lokasi sekitar. Sehingga pekerjaan itu bisa memakan waktu lebih dari sebulan. Oke, berarti, lumayan ya Pak perizinannya, padahal kan sebenarnya PLN ini membangun aset-aset baru kan dengan tujuan untuk meningkatkan kehandalan, juga mungkin menambah kapasitas baru untuk bisa mengaliri listrik ke seluruh pelosok masyarakat gitu kan ya Pak, tapi ternyata ada gap-nya nih ya Pak, tentang perizinan ini ya Pak ya? Benar sekali Mbak Debbie. Jadi lamanya proses perizinan ini berdampak pada penundaan peningkatan keandalan listrik bagi masyarakat. Padahal kebutuhan listrik ini terus meningkat ya. Mungkin kalau selama ini listrik hanya digunakan untuk memasak, kemudian untuk penerangan gitu ya. Tapi di kondisi sekarang dengan ekonomi yang semakin tumbuh gitu ya. Jadi semua peralatan kegiatan kita semuanya ditunjang oleh listrik itu sendiri. Jadi kami berharap ini ada percepatan dalam proses perizinan nih, agar pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ini bisa berjalan lebih cepat dan mudah, dan tentunya masyarakat sendiri yang akan menikmati kenyamanan. Oke baik Pak, mungkin kita balik lagi ke awal nih Pak, mengenai standar konstruksi PLN nih Pak ya. Jadi kan PLN sudah memberikan pelayanan terbaik nih. Nah, apakah ada harapan Pak untuk masyarakat atau elektrizen nih, untuk bisa ikut serta menjaga aset-aset dari PLN? Tentunya sangat berperan sekali gitu ya. Bagi masyarakat itu adalah kunci nih. Kami berharap masyarakat bertindak sebagai duta keselamatan kelistrikan. Kenapa? Ya harapannya ada masukan nih dari masyarakat ya. Yang pertama ini adalah stop gangguan fisik nih. Kami mohon dengan sangat hentikan segala bentuk aktivitas yang secara fisik merusak atau membebani aset kami.
Misalkan ini ada menambahkan spanduk, itu juga tidak dibenarkan gitu ya. Terus pasang iklan atau memasang antena di tiang listrik, itu malah juga tidak dianjurkan gitu ya. Karena tiang listrik adalah fasilitas kelistrikan dan bukan tiang serbaguna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu dipahami, kondisi seperti ini membahayakan gitu ya. Dan yang kedua, jaga jarak aman ya. Kami berharap masyarakat bisa proaktif nih dalam menjaga jarak aman minimal 3 meter nih dari jaringan kami. Kemudian juga bisa memberikan laporan atau memberikan informasi kepada PLN itu apabila ada pohon, kemudian atau potensi gangguan di sekitar jaringan listrik kita. Sehingga masyarakat bisa benar-benar mendapatkan akses maksimal dari pelayanan listrik kita. Yang ketiga, ini waspada terkait dengan pencurian aset di gardu ya. Jika masyarakat atau elektrisian melihat ada kegiatan di gardu distribusi tanpa pengawasan resmi dari pegawai PLN. Biasanya PLN punya rompi khusus tuh yang warna orange gitu ya atau biru yang dipakai oleh pegawai PLN. Jadi biasanya juga disertai dengan surat perintah gitu ya. Jadi mohon masyarakat atau elektrisian bisa menghubungi PLN ya apabila ada potensi pencurian aset yang nantinya juga akan berdampak fatal pada masyarakat atau pelanggan kita. Kemudian yang keempat, ini adalah laporkan galian ilegal ini yang memicu pemadaman. Kami juga memohon kewaspadaan masyarakat ya terhadap pekerjaan galian yang dilakukan di atas jam 10 malam gitu ya tanpa ada banner atau papan informasi yang jelas dari instansi pemilik pekerjaan tersebut. Ini galian ilegal seperti ini sangat berpotensi merusak kabel tanam dari PLN dan dapat menyebabkan pemadaman listrik yang meluas. Yang kelima, ini segera lapor. Jangan bertindak sendiri ya. Saya memesankan kepada masyarakat atau elektrisian. Jadi jika melihat ada potensi bahaya, seperti kabel menjuntai, kemudian tiang miring, atau kerusakan pada gardu distribusi, ini mohon jangan pernah mencoba untuk melakukan perbaikan. Jadi lebih aman masyarakat atau elektrisian ini berkoordinasi dengan PLN dengan melaporkan tentunya kepada tim kita via call center 123 ataupun PLN Mobile. Sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya pemadaman yang meluas di sisi pelanggan. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya intinya masyarakat ini penting ya dan perlu berperan aktif untuk menjaga aset-aset dari PLN ya Pak. Mungkin lebih singkatnya lagi, masyarakat bisa menjadi mitra aktif PLN untuk bisa menjaga aset-aset dari PLN ya Pak ya? Tepat sekali Mbak Debbie. Jadi karena akhirnya nanti semua upaya pengamanan aset ini bermuara pada satu hal, yaitu PLN selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggan, kemudian pembangunan gardu distribusi, jaringan maupun infrastruktur lainnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan listrik itu sendiri. Dengan listrik yang handal, aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan lancar, industri bisa tumbuh, dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih nyaman. Oke, baik Pak. Sepertinya kita sudah berada di penghujung perbincangan yang cukup menambah wawasan dan sangat informatif ya Pak ya. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai aset-aset PLN seperti gardu distribusi, jaringan-jaringan kabel yang sudah sesuai dengan standar konstruksi PLN yang dimana mungkin itu sudah aman dan handal ya Pak seharusnya gitu. Itu gimana Pak? Betul sekali Mbak Debbie. Jadi poin kuncinya ini adalah aset kami aman gitu ya, tetap butuh partisipasi dari masyarakat untuk menjaga aset itu dengan memberikan informasi tentunya kepada kami apabila ada potensi yang nantinya akan berdampak pada kondisi yang berbahaya. Oke, baik Pak. Terus juga tadi kita sudah membahas mengenai perizinan juga ya Pak ya. Ternyata ada gap di situ padahal PLN ini kan membangun aset baru ini dengan tujuan untuk meningkatkan kehandalan ya Pak ya, juga kapasitas tentunya. Begitu ya Pak, benar ya? Tepat. Jadi kami berharap semua pihak bisa bersinergi ya agar pembangunan infrastruktur kelistrikan ini bisa berjalan lebih cepat gitu ya. Karena pada akhirnya infrastruktur ini untuk melayani dan menunjang kegiatan masyarakat itu sendiri. Oke, baik Pak. Sebagai penutup nih Pak, perbincangan kita kali ini mungkin bisa diberikan himbauan ulang lagi Pak yang tadi sudah disebutkan mengenai keikutsertaan masyarakat berperan aktif dengan slogan Duta Keselamatan Kelistrikan itu Pak, yang tadi.
Baik, jadi sekali lagi ya, tadi kita ada 5 hal yang perlu diingatkan kepada masyarakat dan elektrisian. Ini yang pertama adalah stop gangguan fisik. Jadi kami berharap masyarakat juga berperan aktif gitu ya, tidak menambahkan spanduk, kemudian papan iklan atau memasang apapun di tiang listrik gitu ya. Karena ini sangat berbahaya dan menimbulkan potensi bahaya tentunya bagi si pengguna. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak aman. Jadi proaktif bagi masyarakat dan elektrisian memastikan jarak aman kita adalah 3 meter dari pohon, bangunan, kemudian jaringan listrik. Jika ada potensi sentuhan, segera dapat memberikan laporan kepada kami sehingga langkah preventif bisa kita lakukan. Kemudian juga waspada terkait dengan pencurian aset di gardu. Jadi apabila masyarakat, elektrisian melihat itu ya, ada kegiatan di gardu distribusi yang notabene tidak atau tanpa pengawasan dari pegawai PLN, itu bisa segera menghubungi pihak PLN. Kemudian juga terkait dengan melaporkan galian ilegal yang memicu pemadaman meluas, ya kami berharap kepada masyarakat, elektrisian lebih waspada gitu ya terhadap pekerjaan galian yang dilakukan di atas jam 10 malam, kemudian tanpa ada banner atau papan informasi yang resmi, kemudian tidak ada kejelasan dari instansi pemiliknya langsung, dan galian ilegal seperti ini sangat berpotensi merusak kabel tanam milik PLN dan dapat menyebabkan pemadaman listrik lebih luas lagi. Dan yang terakhir, ini segera lapor ya apabila masyarakat, elektrisian menemukan kondisi bahaya seperti kabel menjuntai, kemudian tiang miring, atau kerusakan pada gardu distribusi. Mohon jangan pernah mencoba melakukan perbaikan sendiri gitu ya. Lebih baik lapor kepada pihak PLN, yaitu bisa menghubungi PLN 123 atau PLN Mobile. Dan ini diharapkan bisa mencegah terjadinya pemadaman yang meluas. Mungkin itu Mbak Debbie. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya selain dari PLN, masyarakat juga sangat berperan penting ya Pak untuk menjaga aset-aset dari PLN ini ya Pak ya? Betul. Jadi kami di PLN akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan listrik. Kami berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan rutin, kemudian juga perbaikan secara cepat dan pemasangan aset sesuai dengan standar konstruksi yang ada di PLN, tapi kami juga tetap mendapatkan dukungan dan peran aktif dari elektrisian. Kami di PLN akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan listrik. Kami berkomitmen untuk pemeliharaan rutin, kemudian melakukan perbaikan secara cepat dan pemasangan aset tentunya sesuai dengan standar yang sudah ada di PLN. Tapi tanpa dukungan dan peran aktif dari elektrisian, upaya kami tidak akan maksimal gitu ya. Mari bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman dan terang benderang. Oke, baik Bapak, terima kasih atas informasi-informasinya karena sepertinya kita sudah berada di akhir perbincangan nih Pak ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai pengingat untuk dan juga kesadaran untuk masyarakat juga elektrisian bahwa aset-aset PLN juga perlu kita jaga agar kita juga tetap menikmati listrik yang handal dan juga nyaman ya Pak ya. Sama-sama Mbak Debbie, semoga informasi yang udah kita sharing pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan elektrisian semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Bapak. Baik elektrisian, sekian perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Birita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.